Halo selamat pagi pemirsa, saya Chandra Dewi kembali hadir menjumpai Anda tentunya dalam Cerdas 5 Menit. Dan pagi ini kita akan membahas apakah kita perlu memiliki asuransi lebih dari satu? Dan bersama saya di studio Metro Manulife telah hadir Bapak Muhammad Irsan, Head of Training and Development dari Manulife Indonesia. Selamat pagi Pak Irsan. Pagi Chandra. Pak Irsan, saat ini ada banyak sekali pilihan jenis asuransi ya Pak ya. Nah, Betul. apakah memang kita perlu memiliki asuransi lebih dari satu Pak? Jadi prinsip membeli asuransi itu harusnya kita membeli berdasarkan kebutuhan. Jadi pada saat seseorang memiliki kebutuhan lebih dari satu, sudah sewajarnya mereka juga memiliki asuransi yang lebih dari satu, yang berhubungan dengan kebutuhan tersebut. Misalnya punya anak masih kecil, pengen supaya pendidikan anaknya terjamin, ada asuransi pendidikan. Atau pengen ada proteksi untuk keluarga, mereka bisa membeli asuransi jiwa murni misalnya, kurang lebih seperti itu. Jadi kebutuhan kita yang menentukan seberapa banyak atau seberapa besar asuransi yang dibutuhkan. Jadi apa saja jenis-jenis asuransi yang ada pada saat ini Pak? Secara umum asuransi itu bisa mengcover banyak sekali aspek ekonomi atau aspek finansial dari seseorang. Misalnya untuk memproteksi keluarga apabila terjadi sesuatu terhadap si pencari nafkah utama, kita bisa belikan asuransi jiwa murni atau yang biasa disebut term insurance atau biasa juga disebut whole life atau asuransi seumur hidup. Ada juga orang yang berpikiran untuk membeli produk asuransi yang menjamin pendidikan anak yang tadi saya sebutkan, itu asuransi pendidikan. Ada juga orang yang merasa perlu untuk menambahkan program kesehatan supaya biaya yang dibutuhkan pada saat dirawat di rumah sakit itu akan bisa dibantu dengan adanya asuransi kesehatan. Ada juga orang yang ingin mempersiapkan pensiun sehingga membeli program asuransi yang bisa mengcover biaya pada saat pensiun. Dan yang paling umum sekarang atau paling banyak dicari orang adalah yang asuransi tapi ada basis investasinya atau biasa disebut unit link. Tapi kiranya jenis asuransi seperti apa Pak yang memang harus dimiliki, yang harus diprioritaskan untuk dimiliki bagi mereka yang mungkin belum memiliki asuransi Pak? Harusnya asuransi itu kita buat berjenjang. Yang paling mendasar adalah khususnya untuk contoh keluarga nih, yang paling mendasar adalah life protection atau proteksi yang apabila terjadi sesuatu terhadap si kepala keluarga, di anggota keluarganya ini atau orang-orang yang ditinggalkan itu tidak mengalami kehilangan secara finansial. Jadi misalnya income yang datang tiap bulan dari kepala keluarga tetap bisa dia dapatkan dari mana? Dari uang pertanggungan yang dibayarkan oleh pihak asuransi ke mereka. Jadi semacam asuransi jiwa begitu Asuransi ya Pak? jiwa, betul. Nah bagi tadi kan Pak Irsan juga katakan jika sudah berkeluarga pastinya memiliki anak itu pasti memiliki asuransi lain lagi ya Pak Iya, ya? betul. Seperti Misalnya apa? pendidikan ya. Biasanya kita ingin anak kita itu begitu lahir atau bahkan ada orang yang anaknya belum lahir dia sudah merencanakan kalau lahir nanti SD-nya di mana, SMP-nya di mana dan sebagainya. Mereka sudah search berapa biayanya nih, cari tahu berapa biaya di tingkatan pendidikan tersebut. Asuransi pendidikan bisa dirancang dengan menghitung itu semua. Ya. Jadi memang ada tahapan-tahapan Betul. dari kehidupan manusia juga ya Pak Ya, ya? itu yang paling kebutuhan? menentukan kebutuhan asuransi kita yang seperti apa. Oke, jadi dengan beragamnya jenis asuransi yang saat ini, kiranya berapa biaya yang seseorang harus keluarkan untuk asuransi ini Pak? Nah, kembali lagi ke statement awal saya tadi, bahwa kita membeli asuransi sesuai kebutuhan dan juga sesuai kemampuan kita untuk membayar. Karena jangan sampai misalnya ada orang income-nya 10 juta, tapi porsi untuk asuransi 8 juta. Nah, ini udah terlalu jauh. Ya. Kalau porsi untuk asuransi dari income 10 juta, porsi asuransinya adalah 2 juta, 2,5 juta masih masuk dalam hitungan-hitungan yang wajar karena ada faktor investasi dan sebagainya. Tapi jangan terlalu berpikir bahwa asuransi ini menjadi hal yang paling utama sehingga 80% dari income saya larinya ke asuransi. Itu akan mengakibatkan dampak terhadap finansial keluarga tersebut nantinya. Jadi kita memang benar-benar harus berhitung. Untuk itulah perlunya financial advisors Anda ajak untuk diskusi. Di mana kita bisa menemukan financial advisor kalau begitu Pak? Nah di perusahaan asuransi jiwa, khususnya contoh misalnya di perusahaan kami di Manulife, itu agen-agen atau financial advisors memang dididik untuk membahas perencanaan keuangan dengan nasabah. Sehingga kebutuhan asuransi itu terpenuhi dengan produk yang memang cocok dengan kebutuhan tersebut. Baiklah Pak Irsan, terima kasih banyak Pak atas informasinya. Thank you. Dan pemirsa demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih dan sampai jumpa. Dipersembahkan oleh